Aduh capek saya. Coba nanti saya mau janjian dulu sama pemuda itu, kira-kira dia mau damai berapa dengan saya. Maksudnya masalah uang, mau ngasih berapa. Kalau damainya bagus, nggak saya tebang, capek, ditebang satu muncul lagi, tebang satu muncul lagi. Akhirnya didatangi, ya, akhirnya ulama ini minta damai, minta damai. Karena nggak sepakat, nggak mau saya tanya, karena terlalu mahal mintanya. Akhirnya bertengkar, kalah ini ulama. Padahal 2 kali menang, yang terakhir kalah. Bingung ini ulama, kok bisa kalah? Padahal 2 kali saya kemarin bertengkar dengan kamu, ini menang terus, kok ini yang terakhir kalah? Kata pemuda tersebut sambil menjawab, karena yang kemarin kamu ikhlas, yang sekarang karena uang, makanya kamu tidak dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kedua, yang pertama kemarin, itu karena kamu murni ikhlas karena Allah Ta'ala, makanya kamu dikasih kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk mengalahkan aku. Sekarang karena urusan dunia kamu tidak dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya menangis ulama tersebut, bertobat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara niatnya nggak benar Pak, bisa dikalahkan setan. Tapi kalau orang itu niatnya baik, bagus, setan pun bisa kalah dan mungkin tidak bisa mendekat. Ya, oleh karena itu perbagus hati kita ini ya. Karena Nabi Muhammad di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, maka seluruh tubuhnya akan bagus. Tapi kalau segumpal daging ini jelek, maka seluruh tubuhnya akan jelek, yaitu hati. Hati ini tempat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati ini jangan dikotori Pak Bu, jangan dikotori dengan sombong, jangan dikotori dengan sifat riak, ingin dipuji manusia, ujub, ya, iri, dengki, hasud, benci, jangan. Karena ini hati ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah dalam Al-Qur'an, nanti di hari kiamat nggak manfaat harta Anda, anak Anda nggak manfaat. Orang yang bertemu dengan Allah yang selamat nanti adalah orang yang hatinya selamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya baik, ikhlas, nggak ada sifat iri, nggak ada sombongnya, nggak ada riaknya, nggak ada dengkinya, nggak ada hasudnya, ya nggak ada dendamnya. Ini orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perbaiki hati kita perlahan supaya hati kita ini menjadi tempat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, kita dijadikan orang-orang yang ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, dan insya Allah di hari kiamat kita bertemu dengan Allah dalam keadaan hati kita menjadi hati yang selamat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagaimana biasanya, mungkin sebelum ditutup jika ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang manusiawi sekali bahasanya, jika di dalam diri kita ini kadang-kadang ada sifat sombongnya, ada sifat riaknya, pengen dipuji manusia, ada sifat ujubnya, hasudnya. Gimana supaya kiat-kiatnya supaya hati kita bersih? Ya, yang pertama memang harus dipelajari dulu ilmu yang berkaitan dengan hati.
Ya, kalau kita sudah mempelajari bahasanya masalah ikhlas, bahwasanya ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas, kalau kita sudah paham, maka insya Allah pelan-pelan kita bisa menjalankan sifat ikhlas. Kiat-kiatnya pelajari dulu ilmu yang berkaitan dengan masalah hati, keselamatan hati, sifat-sifatnya apa aja, kemudian penyakit-penyakit hati, pelajari apa aja. Jadi kita bisa bedakan mana yang betul, mana yang tidak. Itu yang pelajaran yang pertama, yaitu mempelajari masalah hati. Kemudian yang kedua, setiap mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bacalah doa supaya kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap mau ibadah, setiap mau sholat, doa, ya Allah, mudah-mudahan jika aku sholat ini, mudah-mudahan kau beri keikhlasan ya Allah, semuanya murni mengharapkan ridhomu ya Allah, jangan sampai ada sifat dipingin dipuji oleh manusia. Setiap mau sholat, setiap mau ibadah, kalau bisa doa. Orang kalau sudah setiap doa terus berusaha untuk ikhlas, maka suatu saat tinggal nunggu waktu aja, dia akan dikasih keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia ikhtiar terus sambil berdoa, berusaha untuk ikhlas sambil berdoa. Kemudian jika di tengah jalan ketika kita beribadah keluar sifat sombongnya, keluar sifat riaknya, itu langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung minta ampun. Itu kiat-kiatnya. Jadi yang pertama, pelajari dulu ilmu yang berkaitan dengan masalah hati yang baik, kemudian penyakit-penyakit hati. Setelah dipelajari, ya, kemudian diamalkan. Setiap mau beribadah supaya ikhlas, berdoa kepada Allah supaya dikasih keikhlasan. Jika di tengah ibadah tersebut ada sifat riaknya, sombongnya muncul, langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Insya Allah tinggal nunggu waktu aja. Kalau kita berusaha yakin, tinggal nunggu waktu aja. Cepat atau lambat pasti akan dikasih keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau langsung ikhlas nggak mungkin agak susah. Memang ada tahapannya, ya, ada tahapannya. Karena apa? Karena mulai kecil kita diajarkan syariat dulu, bukan masalah berkaitan hati, Pak Bu. Kalau orang-orang dulu itu mulai kecil diajari masalah hati dulu, baru syariat. Kita kebalik, kita diajari syariat dulu, baru berkaitan masalah batin. Kalau orang dulu enggak, orang dulu itu hatinya dulu yang diperbagus. Kenapa? Karena itu kalau hatinya bagus, syariat ibadahnya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah hatinya jelek, maka syariat ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh aja Pak Bu. Ya, contoh. Orang sekarang kadang-kadang mengatakan, "Ayo nak, kamu belajar Quran. Enak supaya bacaan Quranmu enak, kamu diundang sana dapat uang, terkenal, masuk TV." Loh, ini sudah ngajari nggak bener. Jadi kadang-kadang orang ini ngajarkan kepada anaknya baca Quran supaya apa? Terkenal. Supaya kamu dipuji orang, nanti kalau lomba kamu dapat menang, juara, dapat uang banyak, bisa masuk TV, terkenal, tiap diundang orang dapat amplop. Nah, ini salah ini. Ini sudah ngajarkan hatinya anak itu supaya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo nak, mondok pesantren supaya kamu pintar jadi ustadz, masuk TV enak, dapat 30 juta, dapat 50 juta kamu nanti gajinya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini apa ini? Ini dari ajaran orang tua sudah salah. Jadi kadang-kadang agama dijual bahasanya. Orang tua sudah ngajarkan nggak bener, sudah ngajarkan nggak ikhlas. Tapi kalau orang dulu nggak mau Pak, orang dulu nggak mau. Ya. Orang dulu lebih mengutamakan hatinya daripada syariat.